Jadi kalau keduanya itu sama-sama lelah, ya akan semakin banyak konflik dalam hubungan. Tidur itu hubungannya erat sama relationship dengan pasangan, dengan anggota keluarga yang lain. Hubungannya sangat-sangat erat. Jadi sleep divorce itu adalah strategi di mana pasangan tidur terpisah, baik itu pisah ranjang atau pisah kamar. Dan ini bisa bersifat short term. Keduanya bisa mendapatkan tidur yang berkualitas, tidur yang memulihkan, dan akhirnya mereka bisa kembali to each other dengan hubungan yang lebih kuat. Sebetulnya sleep divorce itu salah satu tanda atau salah satu bentuk cinta terhadap pasangan. Karena dengan kita memutuskan untuk pulih, kita akhirnya bisa hadir untuk pasangan kita. Pada saat kurang tidur, kemampuan prefrontal untuk bilang all is well itu turun. Lampu tuh ternyata penting banget. Apakah selain tadi aktivitas otaknya itu sebenarnya ternyata ke-stimulate gitu, si lampunya ini tuh sebenarnya seberapa ngaruhnya sih gitu? Apa yang membuat banyak orang yang menggunakan gadget itu jadi susah tidur? Tesa yang pertama tadi blue light, hipotesa yang kedua adalah apakah dari kontennya? Ternyata yang mengganggu itu adalah keputusan kita untuk engage dengan konten tersebut. Unwinding itu memastikan tubuh kita pada saat tidur itu benar-benar dipulihkan. Unwinding itu artinya adalah sebuah proses yang memang dilakukan untuk menenangkan diri sendiri sebelum kita tidur. Yes. Gitu ya? Yes. Okay. My strong belief adalah masing-masing harus mempelajari mengenai how sleep actually works. Bagaimana sebetulnya tidur itu bekerja di tubuh kita. Karena kalau kita sudah paham, kita bisa saling memahami. Jadi belum tentu ada yang bermasalah sama pasangannya karena keduanya sedang sama-sama lelah. Jadi dengan adanya sleep divorce ini bisa menjadi sebuah strategi, sebuah solusi untuk bisa kembali menguatkan hubungan mereka. Kalau ada pasangan yang sengaja tidur pisah ranjang supaya pernikahannya lebih harmonis, mungkin sebagian orang langsung berpikir, wah ini pasti lagi ada masalah. Di Indonesia, pisah ranjang identik dengan konflik or hubungan yang tidak baik-baik saja. Padahal di beberapa negara muncul tren yang disebut sleep divorce. Bukan karena mereka tidak saling mencintai, justru karena mereka ingin menjaga kualitas tidur, kesehatan, dan kualitas hubungan mereka. So, apa jangan-jangan yang lebih penting bukan tidur bersama, melainkan bangun bersama dalam kondisi yang lebih segar dan lebih siap mencintai pasangan kita. Hari ini kita akan membahas fenomena sleep divorce, kenapa semakin banyak pasangan yang mempertimbangkannya, dan kenapa masalah terbesar manusia modern mungkin bukan kurang tidur, melainkan tidak benar-benar selesai dengan harinya. Karena tidur bukan berarti istirahat, apalagi ditambah dengan dinamika kebiasaan orang yang tidur di sebelah kita. So, kita kulik hubungan antara tidur dengan kesejahteraan diri dan relasi, bersama seorang sleep expert, Vishal Dasani. Welcome to Sapio Pato. Thank you so much for having me. Selamat siang. Selamat siang. Gak tahu nih lo nonton jam berapa ya? Taunya lagi insomnia ya kan? Kenapa mau datang ke podcast kita, Coach? Kan kita podcast relationship nih. Apa hubungannya sama tidur sih? Tidur itu hubungannya erat sama relationship dengan pasangan, dengan anggota keluarga yang lain. Hubungannya sangat-sangat erat. Dan hari itu yang akan kita bahas. Oke, hari ini itu yang akan kita bahas, yes. Mungkin pertama-tama kita mau ini dulu nih, kasih tahu termsnya dulu. Sleep divorce itu apa dan kenapa ini jadi solusi dari hubungan yang kurang sehat? Mungkin kita mulai dengan mendefinisikan ulang sleep divorce itu apa. Karena begitu dengar kata divorce, mungkin audience akan memiliki persepsi, wah jangan-jangan ada yang salah nih sama hubungannya, kenapa harus cerai, ya kan? Tapi kalau bisa dibilang secara konteks, sleep divorce itu adalah sebuah strategi untuk mendapatkan tidur yang berkualitas. Jadi sleep divorce itu adalah strategi di mana pasangan tidur terpisah, baik itu pisah ranjang atau pisah kamar. Dan ini bisa bersifat short term. Jadi nggak harus selamanya pisah ranjang. Tetapi ini bisa menjadi strategi short term di mana keduanya bisa mendapatkan tidur yang berkualitas, tidur yang memulihkan, dan akhirnya mereka bisa kembali to each other dengan hubungan yang lebih kuat. Karena banyak yang belum paham juga bahwa konflik hubungan antar pasangan itu belum tentu karena ada masalah dengan pasangannya. Bisa jadi itu karena pasangannya sedang lelah. Nah, pada saat mereka sedang lelah,
kemampuan mereka untuk meregulasi emosi, apalagi kalau kitanya juga sedang lelah, kemampuan kita untuk bisa mendengarkan keluh kesah pasangan kita itu juga jadi semakin berkurang. Jadi kalau keduanya itu sama-sama lelah, ya akan semakin banyak konflik dalam hubungan. Iya. Jadi belum tentu ada yang bermasalah sama pasangannya, bisa aja karena keduanya sedang sama-sama lelah. Jadi dengan adanya sleep divorce ini bisa menjadi sebuah strategi, sebuah solusi untuk bisa kembali menguatkan hubungan mereka. Oke. Gitu. Tapi berarti kalau aku bisa reframe jawabannya Coach Faisal, bukan berarti sleep divorce itu artinya aku ada masalah dengan kamu. Jangan-jangan aku bermasalah dengan diriku sendiri dan why gue capek, dan dia juga bermasalah dengan dirinya sendiri, and that's why sebenarnya itu adalah salah satu cara untuk kita meregulasi diri sendiri. Yes. Bisa dibilang juga sebetulnya sleep divorce itu salah satu tanda atau salah satu bentuk cinta terhadap pasangan. Karena dengan kita memutuskan untuk pulih, kita akhirnya bisa hadir untuk pasangan kita. Jadi sebetulnya itu bisa dibilang salah satu act of love. Seperti itu. Jadi kamu gak perlu begadang sayang, kamu lebih sering cranky kalau begadang. Iya. Kalau dia lapar, kalau kurang tidur ini banget senggol bacok banget sih. Oh ya. Saya dulu pun juga di tahun 2017 pada saat insom berat. Iya, saya masih ingat waktu itu workload-nya juga sedang tinggi, anak baru lahir, stresornya jadi banyak. Nah, karena stresornya banyak, jadi insom waktu itu. Sampai it reach to a point, saya pulang dari kerjaan, sampai rumah, anak sedang nangis, saya diemin. Emotional bond-nya nggak ada. Ya karena memang secara energi udah ke-drain abis. Emotion bond-nya nggak ada, terus saya tinggal bilang sama istri, urusin dong. Jadi kayak nggak ada sebuah inisiatif untuk hey I'm here for you, itu nggak ada. Dan di tahun 2017 one of my darkest phases, ya itu lebih sering cekcok sama istri, lebih suka baperan, lebih suka throw tantrum. Saya nggak tahu yang anak kecil di rumah itu anak saya atau saya, itulah yang lebih sering tantrum saya waktu itu. Dan akhirnya kami memutuskan oke, somebody has to be sane. Seseorang harus lebih waras. Nggak bisa kalau dua-duanya sama-sama kurang tidur. Oke. Karena istri juga baru melahirkan, so udah cukup common sense juga dia tidurnya pasti akan kurang. Nah kalau kami berdua sama-sama tidurnya kurang, ya tidak akan ada partnership dalam menjaga anak. Akhirnya waktu itu kami mutusin ya udah kita tidur terpisah dulu. Untuk beberapa waktu, setidaknya kamu bisa tidur dengan cukup, pulih, dan setelah itu kita bisa sama-sama ngurusi kecil. Jadi bisa relate banget sih. Jadi this relationship sama sleep itu sangat personal di saya. Iya, ada beberapa dots yang ada di kepalaku. Satu, kalau aku dulu diajarin agama gitu kan, kalau suami istri juga lagi ribut ini kan bukan berarti ada konflik gitu kan. Maksudnya orang kadang-kadang tuh mengartikan satu kata tuh sangat-sangat literal, padahal sebenarnya maknanya banyak gitu. Ribut di sini mungkin bukan karena ada konflik antara kalian berdua, mungkin karena capek gitu kan. Tapi disaraninnya juga udah pisah ranjang dulu atau pisah kamar dulu gitu. Dulu kita mikirnya cuman kayak kalau ada konflik doang, rupanya relate sampai ke kesehatan badan, kesehatan emosi gitu kan. Dan poin kedua yang aku ke-triggered adalah kan kalau di ilmu emotional intelligence ada 4 pilar tuh, self-awareness, self-regulation, social awareness, dan relationship management. Dia tuh kayak panah gitu, jadi kita self-awareness dulu, baru abis itu ada 2 pilihan. Naik levelnya ya, self-regulation sama social awareness, baru relationship management. Jadi lo gak bakal bisa punya skill relationship management yang baik kalau lo belum either self-awareness dan self-regulation atau social aware. Kayak gitu. Nah tidur itu masuknya self-regulation ya? Mungkin masuk juga sampai ke levelnya self-awareness. Karena kalau kita kurang tidur, dari segi fungsi otak itu sendiri terjadi perubahan yang cukup signifikan. Okay. Jadi kalau kita bicara dengan regulasi emosi kan ada bagian otak yang namanya amigdala. Okay. Dan ada juga yang namanya prefrontal cortex. Amigdala itu bicara soal fear center dan prefrontal itu bicara soal logical center. Nah, seharusnya on daily basis antara amigdala sama prefrontal itu saling berkomunikasi. Okay. Karena kita nggak pernah terlepas dari yang namanya stresor, sebuah ancaman, sebuah tantangan.
kita akan merasakan rasa takut dan rasa cemas. Dan biasanya pada saat kita tidurnya cukup, amigdala ini pada saat cemas sama prefrontal ini akan dibilang, chill, it's okay. Tenang aja, all is well. Nah, pada saat kurang tidur, kemampuan prefrontal untuk bilang all is well itu turun. Sehingga ini jadi hiperaktif. Oke. Dia jadi semakin takut. Dia semakin takut, dia akhirnya melihat dunia dari kacamata fear. Stres. Dan dia akan kesulitan untuk bisa menerima masukan dari orang lain, lebih defensif. Jadi dia itu akan merasa, oh I'm the right one here. Jadi self-awareness-nya juga keganggu. Doom scrolling sebelum tidur tuh emang kacau banget sih. Well, Nggak usah kayak kalau orang dulu stresnya dikejar macan atau dirampok. Ini buka thread aja ada yang pidato stres gitu. oke. Oh kita mau masuk ke sana, oke. Jangan. Aku belokin dikit ya ngomong situ. Tapi tunggu, perihal doom scrolling, aku rasa banyak banget yang relate gini kan. Orang bahkan aku gitu kan kadang-kadang mengartikan doom scrolling sebelum tidur adalah sebuah regulasi sebelum tidur gitu kan, kayak gue abis kerja capek mau nyantai dulu, nyantainya doom scrolling gitu kan. Padahal sebenarnya doom scrolling bakal menstimulasi apalagi dengan berbagai macam informasi ada fear. Boleh tahu gak jeda yang baik kapan doom scroll? Misalnya aku pulang kerja misalnya jam 7, jam 8, terus mandi apa segala macam, terus jam 10 pasti ada urge untuk doom scrolling gitu kan. Let's say deh, yaudah deh, ambil juga screen apa dikit-dikit deh gitu, setengah jam. Baiknya berapa lama jedanya sebelum tidur? Setiap orang akan punya waktunya sendiri-sendiri. Tapi intinya gini, kalau kita memang mau scrolling sebentar, ya silahkan. Istilah doom scrolling itu kan lebih mengarah kepada kita sampai lupa waktu, lupa diri, tetap scrolling. Akhirnya kan itu masuk ke dalam istilah mindless scrolling. Jadi kalau misalnya Anda punya kebiasaan untuk di malam hari mau santai sebentar, scrolling sebentar, dan itu sadar, atau mungkin kita bisa setting timer lah, ya kan? That should be okay. Yang menjadi isu adalah di malam hari, kita berasumsi bahwa yang namanya doom scrolling itu adalah sebuah kegiatan yang relaksasi. Memang sih sambil duduk atau sambil rebahan di kamar yang AC-nya sudah nyala, lampunya remang-remang, we feel relax. Tapi di otak itu masih bekerja. Apalagi kalau kita melihat konten-konten yang memicu kemarahan seperti pidato. Yang bikin saham turun ya. Oke. Kompak ya. Saling backup ya kalau ada apa. Nah itu justru membuat mesin tubuh kita nyala. Nah padahal sebelum tidur yang kita butuhkan adalah sebuah kesadaran untuk mulai menurunkan kecepatan mesin tubuh kita ini. Nah itu yang disebut sama proses unwinding. Yes. Tadi kamu sempat mau nanya, silakan. Pendalaman sedikit dari doom scrolling. Sambil mempelajari tentang regulasi fisik gitu kan, lampu tuh ternyata penting banget gitu. Sepemahaman aku ya, correct me if I'm wrong gitu. Dan lampu, terutama kan doom scrolling itu kan kalau apalagi warnanya biru gitu kan, berasa banget tuh kayak dari gadget ya gitu ya, sakit banget gitu. Tapi kalau misalnya lampu kuning kayaknya nggak terlalu gitu. Nah, apakah selain tadi aktivitas otaknya itu sebenarnya ternyata ke-stimulate gitu, si lampunya ini tuh sebenarnya seberapa ngaruhnya sih gitu, terutama relatednya dengan unwinding dan sleep tadi. Good question. Jadi kalau kita bicara mengenai layar dari screen atau cahaya biru dari screen, ini kan sering sekali menjadi bahan edukasi ya di sosmed bahwa hindari gadget sebelum tidur karena blue light-nya bisa mengganggu. Nah kalau saya nggak salah di tahun 2024 itu muncul sebuah studi yang bersifat meta-analisis dan di dalamnya ada sekitar 11 penelitian dengan topik yang sama. Mereka meneliti sebetulnya menggunakan screen sebelum tidur itu baik atau buruk. Kalau misalnya buruk, itu dari mana buruknya? Nah, mereka mengevaluasi dari aspek blue light-nya. Nah, dari 11 studi yang akhirnya terpapar di sana, mereka menemukan bahwa blue light dari gadget itu tidak seterang yang kita bayangkan. Dan pada saat kita mengkonsumsi konten dari gadget, kan kita nontonnya dari sini tuh. Kan nggak di sini, ya kan? Dan lampu kamar mungkin juga sudah mati. Jadi kita berada di ruangan yang cukup remang-remang, redup lah, ya kan?
Studi tersebut mengatakan bahwa cahaya dari gadget, kalaupun menunda tidur, itu maksimal 10 menit. Oke. Berarti kan, kalau gitu, kalau dari cahaya biru itu hanya menunda 10 menit, apa yang membuat banyak orang yang menggunakan gadget itu jadi susah tidur? Ya. Hipotesa yang pertama tadi blue light, hipotesa yang kedua adalah apakah dari kontennya? Nah, akhirnya mereka meneliti sekelompok anak-anak remaja yang suka ngegame. Oke. Ya kan, mereka ngegame di waktu malam sebagai salah satu kegiatan unwinding mereka, tapi pada saat sudah jamnya tidur, video gamenya dimatiin. Dan mereka memulai proses tidur. Studi tersebut menemukan bahwa tidur mereka hanya mundur sekitar 9 menit. Oke. Nah, kalau itu yang mengganggu apa? Ternyata yang mengganggu itu adalah keputusan kita untuk engage dengan konten tersebut. Jadi kita merasa bahwa harus keep up to date nih, berita terbaru apa. Ya kan, kita jadi FOMO karena kita pengen up to date. Terus kita terlalu engage sama kontennya, doom scrolling, binge watching yang harusnya 1 episode jadi 1 season. Iya. Itu yang akhirnya mengganggu. Jadi kalau kita bicara dari konteksnya blue light sama konten, tidak begitu mengganggu. Di saat kita kehilangan kesadaran dan tetap kayak behaviornya tetap engage gitu, nah itu udah masuk Itu yang scrolling mengganggu. dan udah switch on lagi tuh anggapannya. Betul sekali. Nah berarti kan regulasi atau unwinding sebelum tidur sama pentingnya dengan tidur itu sendiri. Bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang gitu. Yes. Solusinya apa kalau misalnya orang yang kayak udah overthinking gitu kan, udah cukup engage. Oke, gue udah kadung engage nih. Ya. Terus gue mau unwinding. Ada alternatif option yang bisa kita lakukan nggak? Jadi sebelum masuk ke opsinya apa dulu, mungkin saya ingin menjelaskan unwinding itu sendiri apa. Silakan. Jadi kalau kita bicara, let's say saya ambil analogi kita sedang mengendarai mobil dari kantor ke rumah. Dan kita udah tahu sebentar lagi kita akan sampai rumah dan kita akan parkir mobil di garasi. Begitu mendekati rumah yang kita lakuin apa? Apakah kita injek gas atau kita pelan-pelan mulai injek rem? Rem. Kenapa? Buat slowing down supaya akhirnya berhenti. Oke. Nah, proses unwinding itu di tubuh kita itu sama dengan kita mengurangi stimulus kita. Jadi kita angkat kaki dari gas, mengurangi stimulus, pelan-pelan kita injek rem. Ya. Lakukan sebuah kegiatan yang menenangkan tubuh kita. Oke. Tujuannya untuk apa? Untuk transisi dari kondisi kita yang sedang awake, alert, terstimulasi menjadi sebuah kondisi yang siap untuk istirahat. Oke. Gitu. Nah, prosesnya atau kegiatannya apa aja itu bebas. Setiap orang punya unwinding prosesnya masing-masing. Kalau saya pribadi, yang saya lakukan pertama mandi air hangat. Oke. Setelah mandi air hangat, ngobrol sama pasangan dulu. Setelah ngobrol sama pasangan, nonton. Nah, pada saat nonton rasa ngantuknya sudah mulai datang, ya udah saya terima rasa ngantuk tersebut, laptop saya matiin, saya tidur. Nah, untuk di orang lain mungkin buat mereka baca buku, dengerin podcast, ya kan, dengerin musik, menggunakan aromaterapi, berdoa malam, atur nafas, meditasi, bebas. Banyak ya. Ya. Ini belok dikit boleh ya? Boleh. Dikepot dikit. Boleh. Dirimu kan into aktivitas otak saat relaksasi gak? Lebih ke arah apa? Oke, aku mau tahu. Ini kalau di luar expertise-nya coach nggak apa-apa, it's okay. Ada kesamaan nggak antara having sex sama tidur di aktivitas otak? Karena aku ngelihatnya ini kayak foreplay-nya tidur nih, unwinding. Oh betul. Jadi gini, unwinding kalau saya boleh kasih beberapa analogi, untuk mendapatkan workout yang maksimal kita biasa warm up dulu. Oke. Untuk mendapatkan seks yang maksimal kita foreplay dulu, ya kan? Untuk mendapatkan tidur yang dalam dan memulihkan kita unwinding dulu. Karena banyak juga mereka-mereka yang tanpa unwinding bisa kok tidur, tapi tidurnya jadi lebih dangkal, lebih mudah kebangun di tengah-tengah. Dan pagi hari pada saat mereka bangun, kok rasanya kayak nggak tidur ya? Nah, unwinding itu memastikan tubuh kita pada saat tidur itu benar-benar dipulihkan. Apa sih tanda-tanda tidur kita itu dangkal? Bukan pasti, maksudnya kayak ada beberapa orang yang kayak, emang apa bedanya gue tidur aja nih, tapi biar tahu nih, oh rupanya selama ini tidur gue dangkal ya gitu, biar tahu gitu. Tidur yang dangkal itu bisa dibilang tidurnya itu mudah banget kebangun tengah-tengah. Oke. Jadi kayak misalnya per 1 jam kebangun, dan itu bisa sepanjang malam.
Terus pada saat terbangun mau kembali tidur susah. Iya. Terus pagi-pagi saat terbangun kok rasanya nggak fresh ya. Dan ngantuknya itu lama sepanjang hari lelah. Berarti tidak terjadi proses pemulihan yang optimal pada saat tidur. Oke. Belok lagi sedikit ya. Boleh. Itu kita rasain kalau besok mau flight Yes. gitu. Ya. Itu kayak nyebelin banget gitu. Kayak giliran hari biasa tidurnya bisa santai, enak. Terus giliran flight, even udah foreplay, even udah have sex gitu kan. Udah capek. Terus udah kebangun tetap aja gitu. Itu ada karena something happen gak sih? karena di otak kita sudah tertanam besok harus bangun pagi. Itu men-trigger yang namanya performance anxiety. Sama seperti para atlet yang besok paginya akan race. Saya pun juga pernah mengalami pada saat next day-nya harus race ya malam agak cemas dikit. Dirimu atlet? Kalau dibilang atlet 100% juga enggak. Oke. Tapi I enjoy running. Oh oke. Jadi kalau misalnya besok ada mau maraton misalnya kayak gitu, tuh malah susah tuh tidurnya. Karena sekarang sudah tahu bagaimana cara unwinding, nah lebih relax. Tapi saya tidak akan bohong bahwa perasaan cemas itu muncul. Manusiawi banget sih karena ini bicara soal performance. Besok ada meeting penting, besok harus ngejar flight, terus besok ada race, seperti itu. I'm not sugarcoating di sini guys. Jadi kita kan dikirimin. Kok aku mulai ngomong nggak apa-apa ya? Iya sayang. Oke. Mungkin kalau mau kan mungkin kita karena begini. kalau kamu udah ngobrol tadi setengah jam di bawah kan. Betul, jadi mungkin pemanasan banyak. dulu kamu gantian. Kan kita dikirimin tuh baru launching nih Ya. produknya Coach kan, Life Labs Betul. yang warna ungu tuh, Purple Night. Purple Night. Yes. Terus pas nyampe emang belum kita ini belum kita minum-minum. Ya. Terus pas besoknya mau flight ke Jakarta, oke saatnya minum tepat nih gitu. Ya. Sejujurnya tetap ada sih Yes. performance anxiety itu. Namun bedanya pas bangun seger Yes. gitu. Biasanya bangunnya berat. Ya. Nah itu salah satu tanda tidur yang didapatkan meskipun kerasa singkat itu lebih memulihkan. oke. Karena Purple Night itu ngebantu banget untuk proses unwindingnya. Seperti yang tadi saya bilang, unwinding itu akan membuat tidur jadi lebih memulihkan. Jadi meskipun waktu itu durasinya singkat karena harus bangun lebih pagi, durasi singkat itu tetap tidurnya memulihkan. Nah di sini saya juga sedikit disclaimer, saya tidak mempromosikan ya udah yang penting tidur singkat nggak apa-apa, enggak. Oke. Karena tidur itu ada durasi minimalnya dan ada durasi optimalnya. Oke. Seperti itu. Ya. Berarti akhirnya gitu. Jadi kalau unwinding itu artinya adalah sebuah proses yang memang dilakukan untuk menenangkan diri sendiri sebelum kita tidur. Yes. Gitu ya. Yes. Oke. Terus aku jadi inget gara-gara pas kemarin minum si Purple Night itu kayak lightheaded gitu. Ya. Kayak Rasa lebih enteng? iya kayak kepalanya kayak Kita lagi packing kan, kok ini ya gitu. Lagi sambil packing gitu. iya kayak stimulasi. Aku berasa otakku distimulasi gitu, tapi stimulasinya berasa lebih enteng gitu. Terus kita sampai mengkuantifikasi juga, malah kamu entengnya berapa persen nih gitu kan, it's like 20-30% gitu. Nah pas udah kita bawa ke tempat tidur pun maksudnya we thought like mungkin this lightheaded bisa bantu kita mau tidur kali ya, enggak juga gitu, tapi tetap berasa. Nah baru berasa pas paginya gitu kan, itu pas bangun oke, seger gitu, maksudnya nggak berat gitu. What happens gitu tuh dengan lightheaded itu, apakah proses unwinding something? Jadi unwinding itu kan kembali lagi proses untuk mengurangi kecepatan pikiran sama fisiologis tubuh atau cara kerja tubuh. Itu lagi direm kali ya. Pelan-pelan direm. Nah kalau terlalu cepat direm kan itu ibarat kayak kasih sedasi. Nah Purple Night is not sedation. Jadi dia memang memberikan sinyal dengan pro sleep ingredients ya untuk hey let's relax a bit. Let's rem pelan-pelan. Jadi remnya itu halus. Nah tapi kenapa Anda berdua bisa kayak istilahnya menghijack rasa itu, karena memang ini bukan sedasi. Sedasi itu kayak obat bius gitu Obat ya. bius. Nah jadi kembali lagi saya juga mau menekankan bahwa ini tidak bisa menggantikan fondasi dari ya memang ini sudah saatnya istirahat. Oke. Nah itu memang perlu menjadi fondasi bahwa oke, ini saatnya istirahat, kita melakukan proses unwinding, kita pakai bantuan Purple Night
Oke. gitu. Kalau dengan Purple Night dengan asumsi pakai ini sudah pasti bisa tidur, ya ternyata bisa kok di hijack. Jadi ini tidak menggantikan fondasi atau kebiasaan sehat untuk bisa tidur berkualitas. Paham. Noted. Mungkin kalau yang biar aku tambahin konteks ya. Efek sedasi ini mungkin bisa kalian rasain misalnya waktu minum obat batuk atau obat alergi. Iya, obat. Jadi aku sempat alergi, biaskan di Bali kita mantai-mantai nih, kan. Terus somehow ada bintik-bintik gitu, terus minum obat alergi kan. Ngantuk, enak, kayak langsung boom, wah gila. Tiba-tiba itu benar-benar kayak bukan direm lagi, kayak langsung rem tangan gitu. Langsung rem tangan, yes. Gitu, orang lagi kerja gitu kan, tiba-tiba aku tutup laptop, dia bingung, lu kenapa? Gua ngantuk, gitu. Tapi bangunnya sumpah berat. Itu efek dari sedasi. Oke. Kalau unwinding itu hasilnya siklus tidur yang kita, jadi pada saat kita tidur kan kita menikmati beberapa siklus tidur. Nah itu tidak terganggu. Iya. Itu manfaat dari unwinding. Ngerti. Berarti kalau misalnya kita mau ngerem pelan-pelan, ya kan? Tadi udah tahu Purple Night bisa ngebantu gitu. Tapi kalau secara aktivitas yang bisa kita lakukan sehari-hari tuh berarti Tadi yang hanya menenangkan. Mandi. Ada kayak semacam protokol yang recommended by Coach Vishal nggak? Kalau saya pribadi intinya gini sih, yang penting secara sadar kita berhenti memberikan stimulasi ke diri sendiri. Itu sekitar 60 sampai 90 menit sebelum jadwal tidur. Jadi kita memang udah mutusin, oke, aku tidak mau menambah stimulasi, ya kan? Dan biasanya mungkin kita masih ada beberapa tab di kepala kita yang masih terbuka. Nah, itu bisa kita tutup dengan cara gimana? Misal, kita ada banyak to-do list, daripada disimpan di sini, tulislah di kertas atau bisa voice note. Setidaknya kalau itu sudah ditransfer pada saat kita naik ke kasur, secara mental capacity kita itu udah siap untuk beristirahat. Dan kalaupun muncul suara-suara, tadi besok harus ngapain, udah ditulis belum? Kita bisa menjawab, oh sudah aku tampung tadi. Jadi kita tutup tabnya. Nah setelah itu kita bisa melakukan misalnya nih mandi air hangat, melakukan ritual malam seperti skincare atau misalnya aromaterapi, apapun itu. Yang penting menenangkan. Apa yang menenangkan buat saya belum tentu menenangkan buat Anda. Seperti itu. So choose whichever is natural for you. Dia journaling. Oh ya? Dia journaling. Aku ngapain ya? Aku meditasi. Iya, aku meditasi sih. Oke. Sip. Nah, bagaimana kalau pasangan atau keadaannya belum memungkinkan untuk pisah kamar atau ranjang? Ganti pasangan. Baik, lo jangan lupa juga. Maksudnya gini, jadi kalau misalnya memang dengan tidur berdua itu sudah lebih kerasa banyak gangguannya daripada dipendam sendiri, ya, dan akhirnya memutuskan ya udahlah nggak apa-apa for you, aku siap merasa tersiksa, ya kan, lebih baik diomongin. Open communication, cari jalan keluar, terus bisa disampaikan juga mengenai strategi sleep divorce ini. Bisa aja nggak perlu sampai pisah kamar dulu, pisah ranjang. Yes. Ya, yang satu di bawah lah. Gue tidur deh. Gue di kasur. Pakai extra bed, itu bisa. Intinya kan ujung-ujungnya hubungan ini bisa langgeng kalau ada komunikasi yang jelas. Ya kan. Dan kalau masalah tidur ini sudah dikomunikasiin, ya solusinya akan diterima oleh kedua belah pihak. Iya. Real life situation, dia kalau tidur ngambil space banyak banget kan. Itu beberapa hari tuh gue cicil. Gue bangunin Bi, geser dikit, Bi geser dikit. Ada satu momen kayak Bi, gue foto cok bilang nih lo lihat lo tidur kayak gitu tuh. Biasanya dong. Soft, abis itu akhirnya kayak masuk ke mental kamu lah ya. Terus beberapa hari, kok tidur gue agak lega ya gitu ya. Ternyata sudah disuruh tidur luar. Iya, di pinggir, di keset depan gue. Tapi maksudnya kayak hal yang mungkin orang nggak kepikiran dan dianggap sepele itu penting gitu untuk ngomongin tidur aja gitu. Nah mungkin aku mencoba biar bisa relate sama orang banyak. Dari semua masalah klasik nih, rebutan AC, ada yang ngorok, teeth grinding. Aku tuh teeth grinding. Nanti boleh ini yang nah teeth grinding. Atau beda jam tidur atau sleep cycle. Mana yang paling merusak kualitas tidur saat kita satu ranjang? Semuanya.
Oke. Karena pasti akan menjadi micro arousal di pasangan. Oke. Kalau misalnya Anda teeth grinding dan Coach Anes sensitif terhadap suara. Berarti kan teeth grinding Anda menjadi micro arousal buat Iya. Coach Anes. Di satu sisi Coach Anes tidurnya terganggu, di sisi yang lain teeth grinding itu merupakan sebuah tanda bahwa ada sebuah stresor yang masih disimpan di badan sehingga rahang itu menjadi terlalu kaku. Oke. Jadi memang perlu ada unwinding yang berhubungan sama relaksasi otot-otot rahang. Aku mau nanya ke kamu. Lu sering kebangun ya sama ini gue? Enggak sering tapi beberapa kali kebangun. Beberapa kali. Kamu ngelihat pattern nggak saat aku teeth grinding itu saat aku nggak meditasi atau tetap pas kayak misalnya lagi meditasi udah mulai ini masih teeth grinding juga? Belum tapi nanti Nanti kita ya tolong nanti ya. di-observe. Tolong di-observe. Nanti ya. gue journaling buat lo Iya, kayak oh soalnya hari kan ini gitu. walaupun aku udah punya rutin tapi kadang kayak ya udah kalau udah ngantuk tidur aja Iya. gitu. Tapi emang beda sih kualitas tidur kalau udah meditasi atau belum gitu. Ya, ya. Nah, meditasi mungkin buat Anda itu adalah aktivitas unwinding ya. Iya. Ya kan? Iya. Jadi memang sistem saraf jadi lebih tenang. Yes. Aku pernah baca ada sleep cycle tiap orang beda-beda dan kita coba observe ya. Ya. Misalnya nih, aku 1 jam ya. Aku 1 jam, kamu Ya, 1,5 jam. Jadi kayak aku pernah baca nih, tapi nanti deh aku coba cari kalau ada sumbernya aku kasih linknya atau kasih capturean sini. Jadi tiap orang punya sleep cycle beda-beda. Ada yang 1 jam, ada yang 1,5 jam. Jadi kalau misalnya kita terbangun di tengah-tengah sleep cycle, misalnya tidurnya 6 jam, berarti kan 1,5 jam kali 4 cycle Ya, gitu 4 kan. sleep Tapi kalau dia kebangun di 6 jam setengah atau di 7 jam, tuh kayak berat gitu. Oke. Terus kita sempat observe sih dan bikin asumsi, belum periksa secara klinis. Aku sejam, dia 1,5 jam, Yep. gitu. Satu itu benar apa enggak menurut ekspertisnya Coach Faisal, dan kalau iya gimana? Apakah ada kemungkinan bisa kita alignin, kan ini agak gap nih, biar bangun paginya biar bareng gitu. Oh, oke. Jadi antar pasangan ya, Ya. kemungkinan besar akan memiliki nomor 1 profil tidur yang berbeda. Ya. Ya. Sleep schedule-nya berbeda. Tapi kalau kita bicara mengenai sleep cycles, pada umumnya waktu yang dipakai itu antara 1,5 sampai 2 jam. Oh 1,5 sampai 2. Yes. Oh, mungkin aku 2 kali ya. Oke. Tapi yang perlu kita pahami juga, kalau misalnya kita tidur semalam itu 6 jam. Oke. Dan 6 jam ini kita bagi jadi 2 segmen. Segmen pertama sama segmen kedua. Ya. Di segmen pertama ini fokus dari tidur itu adalah pemulihan fisik besar-besaran. Oke. Dan di segmen pertama ini biasa kita pules banget tidurnya, nggak sulit dibangunin. Iya. Nah di segmen kedua fokus utama dari tidur itu adalah pemulihan mental sama emosional. Oke. Nah di segmen kedua ini tidur jadi lebih dangkal, jadi lebih mudah terbangun. Oke. Nah sekarang kalau tadi misalnya Anda berdua cek lebih mudah terbangun di 1 jam, di 1,5 jam, itu terjadi di malam hari atau menjelang pagi. Menjelang pagi. Nah kalau menjelang pagi karena memang tidur itu relatif lebih dangkal dibanding malamnya, sehingga lebih mudah terbangun. Oke, enggak lu kebo-kebo aja pagi. Biasa aja dong. kita sempat bikin video. Enggak nih intermezzo sedikit biar konteks aja. Kita sempat bikin video. Kita berantem tapi kita videoin. Jadi judulnya bertengkar tanpa kekerasan. Oke, Case yang dibahas itu tentang bangun pagi. oke, Kita seribut itu gara-gara bangun pagi. Oke. Jadi sedikit konteks, sebelum gue nikah, gue tuh early bird. Jam 5 udah bangun, Oke. yoga dan segala macam deh gitu. Semenjak sama nih, susah banget bangun pagi nih. Iya. Aku nggak nyalahin dia. Iya. Sempet kebangun, Iya. tapi kok rasanya kayak gini. Gue udah punya bini, terus gue kayak bangun sendiri dan ninggalin bini di kasur dan beraktivitas sendiri tuh kayak ada rasa yang kurang gitu. Oke. Pengennya Oke. idealismenya nih bangun bareng-bareng, morning routine bareng-bareng. Iya. Waduh susah banget deh. Iya, Akhirnya iya. berantem gitu. Iya. Berantemnya tapi lebih kayak gue mencoba mencuci otak dia sih, Iya, kayak iya. "Lu bangun pagi sehat apa segala macam. Nah, emang bangun pagi itu sehat ya? Dibandingkan bangun siang, dan kayak jam berapa sih yang pagi? Oke, pertanyaan bagus nih. Dan ini jadi gini, bangun pagi akan sehat untuk mereka yang jam biologisnya mendukung bangun pagi. Oke. Itu sehat. Interesting.
Jangan cari. Sabar. Kita dengarkan dulu. Oke. Untuk mereka yang jam biologisnya itu mengarah ke sedikit lebih siang, akan lebih sehat kalau mereka bangunnya sedikit lebih siang. Oh gitu ada. Yes. Kalau saya ngelihat dari my case sama my wife's case, saya bangunnya pagi sekitar jam 6, 6:15. Istri saya bangunnya setengah 8, jam 8. Oke. Dan karena saya sudah paham bahwa setiap orang akan punya schedulingnya masing-masing, ya udah saya terima. Tapi bedanya satu, Saya terima. Sudah dapat expert yang ngomong. pada saat anak sekolah, karena itu kan memang ada semacam kayak sebuah aktivitas yang memaksa istri bangun lebih pagi. Nah, selama ada aktivitas atau lifestyle yang memaksa kita untuk bangun lebih pagi, jadwal biologis ini bisa digeser. Oh, masalahnya kita entrepreneur nggak punya jam kerja. Yes. Itu yang kayak bikin mentally itu nggak ada urgensi untuk bangun pagi. Yes. Nah, pada saat kita tidak punya pagarnya itu, tubuh akan tidur dan bangun di jam sesuai preferensi genetiknya. Oh, preferensi genetik lu. Yes, sholat bener, zuhur. genetik. Preferensi genetik lu mah. Ya kalau genetik kan Makan nggak bisa. siang, brunch, bangun tidur langsung brunch lu. Preferensinya. Tadi di bawah pesan sponsor sih. Di sana. Oke, udah susun strategi dia. Oke, gue harus impress sih gitu. Karena kadang-kadang ya udah ya udah nanti itu ngobrol. Itu nanti sesi tersendiri Iya, kita bahas. iya. Micro podcast abis podcast sama Coach Vishal gitu kan. Iya. Jadi oke, kita terima. Ada 2 profil. Oh, terima. karena gue tim bangun pagi banget. Gue blindly believe gitu kan, follow kayak bangun pagi lebih sehat daripada bangun siang. Dari satu sisi bangun pagi lebih sehat, bisa lebih produktif karena kita berada di area di negara yang mayoritas aktivitasnya itu mendukung mereka-mereka yang bangun pagi. Which mean Sistemik. Kayak misalnya secara sistemik kan kerja kantor dibuat jam berapa. Iya. Sehingga mau nggak mau mereka yang tidurnya telat mau nggak mau harus maksain diri bangun pagi. Oke. Sekolah dimulainya pagi. Iya. Terus banyak sekali aktivitas lain yang memang disetting untuk mulai di pagi hari. Jadi mereka-mereka dengan jam biologis yang mendukung bangun pagi itu bermanfaat buat mereka. Tapi mereka yang punya jam biologis tidurnya telat seperti anak-anak remaja. Anak-anak remaja itu harusnya tidurnya sedikit telat, bangunnya sedikit telat. Itu bukan karena mereka kebanyakan main HP, itu karena puber. Pada saat mereka puber, jam biologis mereka mundur. Nah, Makanya suka nongkrong malam. well itu tambahan. Oke. Oke. Jam tidur mereka jadi lebih telat, jam bangun mereka jadi lebih telat. Itu secara biologis. Tapi kan sistem sekolah kita itu kan memaksa mereka harus bangun pagi. Iya. Sehingga anak-anak remaja SMP SMA pada saat ke sekolah itu masih berada dalam kondisi belum siap belajar. Oke. Ngomongin data dikit boleh kalau memang ada ya, kalau memang ada. 50-50 kah populasinya yang biologis lebih Kalau siang dibilang dan lebih pagi? Kalau dibilang dari jam biologis itu kalau berdasarkan literatur itu dibagi menjadi 3 pada umumnya. Oke. Yang pertama itu disebut dengan early type atau disebut dengan morning person. Iya. Di mana gambaran umumnya mereka tidur antara jam 8 malam sampai jam 10. Oke. Bangunnya antara jam 4 sampai jam 6. Oke. Terus yang kedua disebut dengan neutral type, tipe netral. Oke. Itu mereka tidurnya antara jam 10 sampai jam 12 malam, bangunnya antara jam 6 sampai jam 8 pagi. Iya. Nah, tipe yang ketiga late type atau orang sering mengenalnya night owl. Iya. Tidurnya setelah jam 12, cut off-nya jam 2. Oke. Bangunnya jam 8 sampai jam 10 pagi. Oke, kalau misalnya pasangan ini ekstrim kanan, ekstrim kiri, yang Ya. satu morning, yang satu all, Ya. gitu kan? Bisa gak kita janjian bikin ke neutral? Atau jangan? Jadi direkomendasikan secara klinis? Oke, jadi kalau kita bicara mengenai pasangan, pasangan kan berarti masuk ke dalam kategori usia dewasa ya. Iya. Nah, jam biologis ini selain ada faktor genetik, ada faktor usia juga. Oke. Artinya apa? Sepanjang hidup seseorang, dia akan mengalami ketiganya. Jadi anak-anak pada saat masih usia-usia sekolah, mereka pada umumnya adalah morning person. Tidur cepat, bangun cepat. Nah, dengan bertambahnya usia mereka masuk ke remaja, mereka bergeser jadi night owl.
Tidur telat, bangun telat. Begitu masuk ke ranahnya dewasa, masuk ke netral. Oke. Dah, dewasa ini berarti di kisaran usia 20-an, 26 sampai 60-an. Iya. Jadi memang di netral ini itu durasinya lama. Terus pada saat masuk ke lansia, geser lagi lebih awal. Iya lansia. Jadi kebanyakan orang-orang yang berpasangan yang usia-usia produktif gitu ya, usia 30-an sampai 50-an, itu pada umumnya berada di zona netral. Tidur antara jam 10 sampai jam 12. Iya. Tapi nggak menutup kemungkinan ada juga mereka-mereka Iya. yang bisa tidurnya lebih cepat atau tidurnya lebih telat. Sejujurnya kita udah ke netral ya berdua, akhirnya ketemu di tengah-tengah, tidur antara jam 10 sampai jam 12 tergantung it takes two-nya. Jadi kita main PS gitu. Kalau mainnya seru biasanya jam 12, kalau kayak pusing ya udah jam 10 gitu. Oke. Bangun jam paling cepet ya jam 6 tuh udah kayak prestasi banget tuh ya. Kalau misalnya di bawah jam 12. Oke lah kita. Iya, oke, lah ya. San. Oke. Yang penting tidurnya berkualitas, cukup ya kan. Nah, biar nggak emosi. Terus apa hal yang disepelein banyak orang yang namun sebenarnya mempengaruhi kualitas tidur dan relasi kita dalam jangka panjang? Apakah balik lagi ke yang tadi tuh grinding apa segala macam yang didimin? Jadi nomor satu kalau kita bicara mengenai kekuatan dari hubungan antar pasang, yang pertama kalau konteks masalah tidur ya dikomunikasiin dulu. Yang kedua, ini my strong belief adalah masing-masing harus mempelajari mengenai how sleep actually works. Bagaimana sebetulnya tidur itu bekerja di tubuh kita. Karena kalau kita sudah paham, kita bisa saling memahami. Oke. Kenapa dia ada teeth grinding misalnya. Apakah dia memang sedang ada stresor berlebih, sudah melakukan unwinding belum? Iya. Terus kalau misalnya bangun pagi, gimana caranya supaya bisa langsung cepet fresh, cari cahaya terang. Seperti itu. Jadi dengan memahami literasi mengenai tidur itu sendiri, kita jadi paham salah satu proses atau aktivitas biologis yang memang sudah tertanam di kita dari saat kita lahir. Which is sleep. Oke, ya. Ini menarik karena selain ngomongin sleep, kita juga ngomongin soal bangun gitu kan. Karena tujuannya dari sleep ini... Ya kan buat bangun, bukan buat tidur. Iya, tujuan tidur adalah untuk bangun. Benar sih, benar sih. Iya. Kayak memparafrase dulu ya, oke. Jadi kita pengen ngedapetin benefitnya lah gitu kan. Ketika dibangun pagi dengan berharapnya dapetin tidur yang berkualitas dan memulihkan gitu kan. Nah, berarti kan correct me if I'm wrong, asumsiku adalah unwinding itu bahkan sebenarnya bukan hanya perlu dilakukan dari semenjak sebelum tidur, but even during the day or even starting kita bangun pagi akan diperlukan misalnya gitu ya, bahasanya sebuah pinjem Pak Huberman, protokol gitu kan, protokol untuk ya tadi gitu membuat si sleep cycle ini menjadi sebuah rutin yang nggak bagus sih, yang menyehatkan lah I would say gitu kan. Dan tadi coach sempat mention bahwa bangun pagi langsung kena cahaya gitu. Dan I remember Huberman gitu kan, langsung kayak oh ya ada seprotokol yang juga di-infoin sama beliau gitu. Berarti kalau memang unwinding ini misalnya benar tidak dilakukan hanya sekedar sebelum tidur, apa aja faktor-faktor unwinding yang bisa kita lakukan since early kita waking up and during the day? Oke, jadi mungkin kalau misalnya saya sedikit perbaiki konteks ya. Unwinding itu ibarat cooling down dari sebuah workout. Sedangkan yang dilakukan sebelum workout itu adalah warming up. Yep. Dua hal yang berbeda, di mana yang satu itu memastikan supaya kita bisa workoutnya optimal. Meskipun tadi saya bilang untuk workout yang optimal saya tadi sempat menyamakan antara unwinding sama warming up, ya kan? Tapi kalau kita lihat dari penjelasannya itu sendiri, unwinding itu adalah proses untuk penenangan diri. Di pagi hari kita nggak perlu penenangan, kita perlu stimulasi. Jadi memang betul ada protokolnya, tapi itu mungkin agak kurang cocok kalau disebut unwinding. Make sense. Lebih cocok disebut winding up. Ya, oke. Kalau unwinding itu kita turun, kalau winding up naik. Gitu. Dan memang benar kata Huberman ya. Saya juga ngikutin podcast beliau dari awal. Itu memang pertama dia juga ngomongin soal sleep. Episode pertamanya dia. Dan memang
a good night sleep begins in the morning. Nah, unwinding di malam hari itu untuk memastikan kita mendapatkannya. Gitu. Di itu lagi a good night sleep A good night sleep dimulai dari pagi. Why? Karena gini. Karena nggak semua orang nonton, aku ngerti, tapi nggak semua orang nih bisa nangkep. Ya, jadi gini, kalau kita bicara mengenai sleep hygiene, praktek kebiasaan yang bisa memastikan tidur kita berkualitas, itu ada 7 langkah, ya kan? Dari 7 langkah ini, yang pertama itu adalah miliki jadwal tidur bangun yang konsisten. Oke. Berarti kan ada jam bangun yang konsisten. Berarti dari pagi hari jadwal bangunnya harus konsisten dari Senin sampai Minggu. Konsisten ini saya nggak bilang dari harus jam 6 terus-terusan, nggak. Ada range-nya, 6 sampai setengah 7, that's fine. Setelah bangun tidur, cari sumber cahaya terang. Nah, sumber cahaya terang ini fungsinya 2. Yang pertama, pada saat dia diterima oleh mata dan dikirimkan ke otak, dia akan menerima perintah bahwa it's already the day, it's time to be active. Jadi dari segi hormonal, tubuh kita dibuat lebih siap beraktivitas, energinya dinaikin, terus rasa ngantuknya diturunin, jadi kita ngumpulin nyawanya cepet. Pada saat kita kena cahaya pagi. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan menyiapkan timer juga di otak kita yang kurang lebih durasinya sekitar 14 jam untuk naikin produksi rasa ngantuk. Jadi pagi hari kita kena cahaya, fungsinya 2. Membantu kita lebih seger sama memberitahu ke otak, 14 jam kemudian naikin rasa ngantuknya ya, supaya proses tidurnya gampang. Yang ketiga, beraktivitas seperti biasa. Keempat, miliki jadwal makan yang reguler dan makannya cukup. Yang kelima, be mindful about your kafein, stimulan atau sedatif. Keenam, pastikan sebelum tidur itu kamarnya nyaman. Nah, yang ketujuh ini yang unwinding. Gitu. Oke. Jadi kalau 1 sampai 6 itu lebih ke arah effort zone. Jadi kita perlu mengupayakan. Kalau yang ketujuh, kita perlu melepaskan effort. Karena tidur semakin dikejar, semakin susah. Make sense. Dan itu berarti dilakukan starting unwindingnya itu adalah 60 sampai 90 menit sebelum tidur. Itu bisa dibilang general guideline. Oke. Ya, untuk sebagian orang mungkin 30 menit cukup, sebagian 60, sebagian 90. Kita berapa lama ya? 30 sampai sejam. Lama. Ya ngobrol dulu. habis ngobrol baru lu journaling, gue meditasi. Iya. Ya at least naik tempat tidur jam 11 sih, biar jam 12 udah tidur ya. Oke. Jangan curhat, ayo lanjut. Enggak biar kontekstual juga, maksudnya kita juga mikirin Merefleksikan, ya. ini gitu. Aku nggak tahu pasangan lain. Mungkin boleh cek. Teman-teman di sini udah punya pasangan? Mbak ini udah ngomongin tentang tidur gak sebelum kenal Vishal? Enggak ngomongin kan? Tuh. Iya kan, karena memang terpapar ya kan. Ya kalau secara general kan orang mungkin nggak terlalu ini. Maksudnya apalagi yang berpasangan lebih kompleks lagi kan. Dia cuma mikirin diri sendiri aja tapi belum ngulik dinamika tidur bersama pasangan. Gitu. Karena buat kebanyakan orang yang saya lihat adalah ya kalau mau tidur aja. Iya. Selama mereka belum kena sama masalah tidur, mereka ya nggak akan istilahnya tidak akan memprioritaskan. Nah begitu mereka kena masalah tidur, ini cara benerinnya gimana? Apa aja sih? Apanya? Masalah tidur yang orang akibat tidurnya berantakan. Kalau kita bicara masalah tidur, dampaknya atau jenisnya? Dampaknya. Oh dampaknya nomor 1, kalau kita bicara dari aspek fisik dulu ya, energinya berkurang. Karena tubuh tidak mendapatkan kesempatan untuk di-charge. Sama seperti smartphone. Terus sistem imun lebih mudah drop. Terus dari segi emosional susah berempati, tantrum, terus defensif, sukanya mengkritik tapi tidak mau menerima kritik. Kayak siapa ya perasaan kenal? Iya kayaknya kurang tidur tuh bapak tuh kayaknya. Perasaan kenal deh. Terus susah berpikir kritis. Kalau diajak ngobrol itu sering nggak nyambung. Terus menyelesaikan satu masalah tuh perlu waktu lama karena mental capacity-nya nggak ada. Lemot gitu. Jadi tidur itu merupakan sebuah aktivitas yang bisa memulihkan secara fisik, mental, emosional. Belum ada yang bisa menggantikan.
balik lagi otakku random. Jadi ada satu stand up comedian gitu. Terus ceritanya kalau lu ketemu alien gitu ya. Terus lu menjelaskan gimana manusia beroperasi. Alien itu pasti bingung gitu kan. Kayak pasti alien itu nggak kenal tidur gitu. Kayak kita makan supaya dapat energi, kalori banyak supaya bisa beraktivitas. Namun jika energi itu nggak kepake, lu tetap harus butuh tidur. Itu kan nggak, kalau mesin kan dikasih 10 liter, 10 liternya harus habis, mesinnya mati. Iya kan? Kalau kita energi masih banyak, tidur tetap butuh tidur. Itu yang nggak make sense bagi alien, ceritanya si stand up comedian. Tapi pas kita dengerin, bener juga ya gitu. Apa yang terjadi sebenarnya kalau misalnya kita masih energinya berlebih nih, apakah tetap butuh tidur atau dihabisin dulu? Kalau dihabisin mungkin akan terlalu banyak memakan waktu. Tapi intinya gini, kita tetap perlu menggerakkan tubuh ini karena baterai kita kan ya. Baterai kita perlu dipakai supaya muncul rasa lapar untuk istirahat. Kalau kita nggak lapar makan, apakah kita makan? Iya. Belum tentu. Berarti yang rebahan seharian aja gitu. Nah, mereka-mereka yang sedentary itu lebih banyak rebahan. Tidak menggerakkan tubuh mereka. Besar kemungkinannya mereka tidurnya lebih dangkal, lebih singkat, lebih sulit karena otak mikir ngapain sehari-hari nggak pakai energi kok. Which is akhirnya balik lagi impact kekurangan kualitas tidurnya, dia jadi tantruman, defensif dan segala macam, fisiknya juga jadi lemah. Kan memang tubuh kita itu didesain untuk digerakkan. Iya. Dan salah satu cara untuk meregulasi emosi, meregulasi stres kan dengan movement. Nah kalau kita tidak menggerakkan tapi kita sering terpapar sama stresor dalam bentuk notifikasi, bacaan threads, bacaan Instagram, kan itu semua ditampung di badan. Paham. Nah pada saat ini tidak dilampiaskan, tidak dichannelkan keluar, ya kita mencoba tidur susah karena hyperarousal. Kondisi sistem saraf yang terstimulasi. Apa yang terjadi sama pekerja yang shift malam? Wah itu big challenge sih di para pekerja shift karena mereka sedang melawan arus. Maksud saya melawan arus gini, kita sebagai manusia itu didesain untuk beraktivitas di pagi siang hari dan istirahatnya di malam hari. Itu sebabnya kita disebut dengan makhluk diurnal. Lawannya nocturnal. Kalau nocturnal berarti aktivitasnya di malam hari, tidurnya di pagi siang hari. Nah manusia karena diurnal, pada saat mereka bekerja shift berarti kan mereka melawan arus. Jadi memang untuk jangka panjang tidak menyehatkan. Tapi kita nggak bisa hidup tanpa para pekerja shift. Itu sebabnya kenapa perlu strategi khusus untuk mengurangi resiko dari melawan arus ini. Gitu. Iya, aku maksudnya kayak tadi sebenarnya pertanyaanku adalah kayak dulu kan gue begadang. Kalau misalnya kita lagi bergadang, let's say ini bukan pekerjaan yang bukan pekerjaan lah. Kalau sesekali kan, begadang. Sesekali gitu. Misalnya ada momen apa, terus baru tidur kayak jam 3 jam 4. Apakah perlu tetap bangun ditidur-tidurin sampai dapat 6 jam 7 jam? Padahal sebenarnya kadang-kadang tidur jam 4 pagi nih misalnya. Jam 8 udah seger. Nah itu gimana? Sebetulnya kan itu pekerjaan body clock kita. Jadi body clock kita itu tahu kapan sebaiknya kita beristirahat, kapan sebaiknya kita beraktivitas. Jadi kalau kita sudah terbiasa bangun jam 8, ya itu karena memang body clocknya udah keset. Nah kalau kita tidur telat jam 4 misalnya, terbangun jam 8, dari satu sisi it's a blessing. Body clocknya bekerja dengan bagus. Tapi memang durasi tidurnya jadi singkat. Yang bisa kita lakuin apa? Di siang hari tidur siang sebentar. Terus malam tidur seperti biasa. Jadi nggak usah berusaha untuk membenarkan tidur. Iya, nggak usah kayak, aduh gue baru tidur 4 jam nih. Udahlah, walaupun udah seger gue tidur aja deh. Goler. Tapi sebenarnya nggak kualitas, cuman buang waktu doang. Kalau misalnya memang bisa dilanjutin tidurnya, maksimal 1 jam lebih telat. Itu maksimal. Yes. Supaya tidak mengganggu siklus keseluruhannya. Pertanyaan gue fresh gak? Fresh. Yes. Karena sebenarnya dari dulu sebelum kita kenal, aku tuh observe tidurku. Iya, paham. Gitu. Sampai ini bangun pagi dan lain-lain. Kan tinggal di rumah yang cukup otoriter, jadi lu nggak punya
kesempatan untuk kayak nge-observe Explore, badan ya. kamu gitu. Aku dulu maksudnya udah keluar rumah dari SMP gitu. Jadi kayak oke. terus tidur di warnet, tidur di Oh. segala macam. Iya, gamers kan dulu zaman Oh, warnet gitu I kan see. begadang-begadang. Sekarang masih suka nge-game? Masih, tapi nggak mau bergadang karena begadang tidak ada artinya. Gitu. Ya maksudnya secara general aku tahu begadang nggak sehat gitu. Yes. Mungkin aku belum sedalam itu, tapi begadang nggak sehat, make sense gitu kan. Dan gue butuh bersosialisasi. Dimulai dari pagi hari ya udah gue tidurnya udah nggak begadang lagi. Tapi kita juga perlu memahami bahwa yes, begadang itu kan sebuah keputusan untuk menunda tidur ya. Ya. Kalau misalnya memang suatu saat kita memang harus begadang karena let's say ada pekerjaan mendadak, ya it's okay. Maksudnya kayak nggak usah terlalu banyak dipikirin. Kalau misalnya kita ketemu dengan teman yang udah berpuluh-puluh tahun nggak ketemu, Yes. dan ngajak kongko-kongko sampai telat, ya it's okay, enjoy life. Oke. Tapi jangan jadikan begadang sebagai sebuah kebiasaan. Iya. Ya. Iya, that make sense banget. Karena sebenarnya mental pressure-nya itu yang malah mungkin jadinya bisa Betul. menjadi Iya. stimulasi ke diri sendiri. Itu salah ada istilahnya juga sih. Mereka yang terlalu perfeksionis sama tidur, itu disebut ortosomnia. 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 Saya punya keyword. Jadi terlalu perfeksionis sama tidur. Shit, itu gue lagi. Jadi kalau saya pun dulu juga gitu sih. Oke. Terlalu perfeksionis kalau lihat tracker, kenapa cuma seperti ini, harus yang paling maksimal, paling bagus. Tapi justru karena ingin mengejar kesempurnaan, malah tidurnya berantakan. Padahal kesempurnaan hanya Milik. Nah, betul. Jadi selingannya ya. oh gitu. Oke. Ya maksudnya kayak kan kita di Bali kadang-kadang di teman-teman yang dari Jakarta main gitu kan, terus kita ajak nongkrong. Satu sisi kayak pengen nemenin mereka kongko bareng gitu. Satu sisi kayak, ini jam tidur gue gimana gitu. Boleh ya? Sama-sama. Ya. Saya pun juga punya pola pikir dan perilaku yang sama sih. Jadi aduh ini jam tidur gue kemakan nih. Iya. Tapi ya kapan lagi sih kita kongko, apalagi topiknya lagi menarik gitu. Ya udahlah sesekali. Apalagi ingin menggulingkan. Balik lagi ke topik. Oke. Oh bukan membantalkan ya. Menggulingkan. Maksudnya menggulingkan tuh meniduri kita iya, tidur, betul. mimpi Betul. ini. I hear you. Pindah. Ya. Tadi Kemarin aku sempet nanya juga soal mimpi. Oke. Mimpi, ini menarik juga sih kayak Tafsir mimpi. enggak. saya belum sampai sana ilmunya belum. Mungkin nanti di episode berikutnya ya. Tapi yes, apa kalau mimpi tuh sebenarnya ada hubungannya nggak sih dengan tidur dan I don't know ke diri manusia itu sendiri? Oke, jadi ini juga sekaligus meluruskan bahwa kita semua itu pasti bermimpi. Hanya saja belum tentu pada saat kita bangun kita bisa mengingat mimpi kita. And that's okay, ya kan? Tapi mimpi itu sendiri ada fungsi yang sangat luar biasa. Manusia itu tidak pernah terlepas dari kejadian yang traumatis atau stressful. Dan biasanya setelah mengalami kejadian yang stressful atau traumatis, kita suka mikirin mengenai kejadian tersebut. Dan biasanya pada saat kita mikirin itu ada perasaan yang nempel di sana. Pikiran sama perasaan kan biasa barengan ya. Iya. Nah pada saat kita tidur, otak mereplay lagi pengalaman tersebut. Oke. Tapi secara perlahan dia akan melepaskan emosi yang terikat di sana. Oke. Nah, kalau ini sudah terjadi cukup sering, kita tidurnya bagus, berkualitas dan sebagainya, lama-kelamaan kita akan bisa berada dalam kondisi kita keinget peristiwa tersebut, tapi kita bisa bilang, I moved on. Jadi mimpi itu membuat kita lebih mudah move on dari kejadian yang traumatis. Oh oke, kalau konteksnya adalah mimpinya yang traumatis. Enggak, pada saat kita tidur, otak itu akan mengulang peristiwa-peristiwa yang pernah kita alami, yang ada kelekatan emosional yang dalam. I see. Ya, dan dia jago sekali dalam memilah mana yang perlu di-detach, mana yang perlu diperkuat sebagai core memory. Oke. Ya. Jadi mimpi itu punya salah satu manfaat yang bisa dibilang overnight therapy lah. Iya. Beneran lembaran baru ya, bisa dibilang bisa bikin lembaran baru gitu. Makanya kan kalau sedang ada problem nih sama pasangan, kalau ada statement sleep on it, ya itu sebetulnya bagus banget. Karena itu memberikan kesempatan untuk
kita sedang ada masalah, cobalah kita tidur, kita mendapatkan sleep cycles yang sesuai, bangun, kita bisa berdiskusi dengan perspektif yang lebih fresh. Menarik nih. Yes. Soalnya kan kalau kita tim yang nggak mau bawa grudge ke Ya. tidur, Ya, gitu. Kita obrolin dulu, terus baru tidur. oke. Katanya kan gitu ya, kalau kata orang tua nih jangan dibiarin Sampai ke bawah tidur. Yes, yes. Nah sementara tadi kan kayak sleep on it aja gitu. Ya. Berarti sebenarnya ada pilihan strategi untuk ya sometimes kan nggak bisa juga, ada konteks-konteks konflik tertentu yang mungkin nggak bisa diselesain Betul, malam itu. betul. Nggak apa-apa berarti Yes. ditidurin. Jadi gini, bener banget sih. Jadi memang akan ada momen di mana konflik sama pasangan itu heavy banget. Dan nggak mungkin juga kalau diselesaikan malam, ya kalau misalnya mau sambil ngelembur nyelesain silahkan. Tapi itu nggak saya sarankan karena kalau sudah malam hari kan sudah capek. Iya. Kemampuan kita untuk meregulasi emosi, memilih kata-kata yang sesuai itu kan jadi semakin rendah Iya, ya. benar. Takutnya malah ada salah ngomong. Iya, malah. Yang bisa kita lakuin adalah oke, ini kita ada problem, ya kan? Kita sama-sama memutuskan untuk menyelesaikan, tapi mungkin nggak malam ini. Kita akan coba tidur. Mungkin malam ini kita pisah ranjang atau pisah kamar supaya kamu dapat tidurmu, aku dapat tidurku. Besok kita obrolin. Ya. Jadi memang sesuai. Ini salah satu bentuk aku sayang sama pasangan. Aku mau masalah ini beres, tapi jangan sampai mau menyelesaikan masalah ini kita menggunakan sisa-sisa energi di malam hari. Paham. Ya. Yes. Kalau mampu jalanin, kalau kira-kira berat tidurin aja dulu gitu. Ya. Sleep on it. Oke. Terus tadi di dalam tidur otak kita melepaskan emosi-emosi yang mungkin not belong. Ya. Gitu yang nggak oke lah, nggak penting, atau excess emotion. Ya. Ini lucu sih. Lu pernah, gue juga pernah. Gue mimpinya dia selingkuh, bangun-bangun gue kesel. Oke. Oke. Itu lucu banget tuh. Ya. Sebenarnya nggak penting, tapi mungkin banyak orang yang kayak bangun tidur, anjir gue kesel deh gitu. Ya, ya. What happened? Wah, kalau what happened itu saya kurang tahu ya. What happened. Itu ya intermezzo aja sih, karena Ya. lucu juga gitu. Ya. Maksudnya kan tadi statementnya adalah ngelepasin emosi. Ya, ya. Ini bangun tidur malah emosi. Ya, kalau dari situ mungkin yang bisa kita lakukan di pagi hari adalah jangan menerima semua isi dari mimpi kita sebagai sebuah kenyataan. Iya. Gitu. Bijak. Makanya bangun. Makanya bangun jangan mimpi terus. Bijak. Alright, ini pertanyaan terakhir. Oke. Kamu udah aman ya? Aman. Oke. Kapan sleep divorce itu layak dipertimbangkan dan apa indikasinya bahwa pisah ranjangnya itu udah cukup? Kalau kapan, ini pertanyaan yang cukup tricky, tapi the general guideline kalau memang antar pasangan ini udah merasa saling terganggu sama tidurnya masing-masing. Misalnya nih pasangan suami istri, suami sudah mulai sering terganggu sama tidur si istri dan vice versa, diomongin, pisah sementara. Begitu nanti sudah baikan, sudah mulai stabil, secara emosional juga tidak meluap-luap, kembali lagi. Oke. Jadi ini akan sangat tergantung antar couple sih. Iya, enggak, jadi benchmarknya itu bukan angka, Bukan. tapi feeling. Feeling. Oke. Cukup sih. Cukup. Menurutku cukup gitu. Thank you very much. Thank you so Udah much. Thank you. Mampir ke Sleep Expert, ke relationship podcast unik dan rupanya surprisingly sangat relevan. Sangat relate, yes. Relate dan Yes. relevan. So, kamu yang tutup deh. Kamu biasanya yang tutup. Aku suka belepetan kalau nutup. Oke. Tapi cepet aja. Ya udah. Mesen. Banyak pesanan hari ini ya. Ini biasa kalau banyak memerintah gitu kurang tidur. Kebetulan kalau di Jakarta kita memang lagi agak pisah sih tidurnya Oke. gitu. Kita lagi sleep divorce dulu ya. Jadi ya sebagai sesama sleep divorcer, semoga hari ini gitu ya bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang juga lagi belajar untuk meregulasi dirinya dia sendiri. Bisa mulai dari tidur juga gitu, karena berpengaruh banget kepada relasi dan memanage hubungan dengan pasangan gitu. So dari kita itu dulu, Coach Vishal, terima kasih. Thank you so much Once for having again, me. gitu. Thank you. Jangan lupa teman-teman yang mau ngecek Purple Night di live
Life Labs nanti juga akan kita kasih linknya gitu ya. Kita udah nyobain dan recommended juga gitu buat teman-teman yang lagi butuh untuk unwinding supaya sleepnya juga lebih berkualitas. Aku Anes dan Geser. kita pamit undur diri. Sampai ketemu di Sapio Patu berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.